Mari terus maju, takkan menyerah. Usaha bengkel bersama kita melangkah. Halo, jumpa lagi dengan saya Ika Kusniati. Sore ini saya ngambil sepeda, kebetulan sepeda saya rusak. Nah, untungnya ketemu Mas yang baik hati ini yang mau berbagi ke kita, mau ceritain bagaimana pengalamannya buka bengkel sepeda namanya Ketahui Bike. Alat-alatnya lengkap dan sepedanya wow, yang di-handle bagus-bagus. Oke, kita kenalannya. Saya juga baru kenalan ini soalnya. Halo Mas. Halo Mbak. Boleh Mas, silakan perkenalkan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mardianto, biasa dipanggil Mardi atau Adi. Ya, kenapa sih Mas kok milih buka bengkel? Awalnya kalau buka bengkel sepeda itu awalnya sih hobi dulu sih, hobi dengan sepedanya. Karena kan dari sepeda itu bisa ngerasain sepeda enak dan sepeda nggak enak gitu. Jadi ngoprek sendiri? Ngoprek sendiri. Luar biasa. Otodidak dong berarti ya? Kalau ngebengkelnya sih hampir 90% otodidak gitu. Sama diimbangin sama toolsnya juga sih gitu. Tanpa tools juga nggak bisa. Iya. Gimana ngopreknya nggak ada tools, ya? Benar. Gitu. Oke. Terus Mas, selama buka nih, awal buka, tantangan terberatnya itu apa kalau untuk bengkel Ketahui Bike ini? Tantangan terberatnya awal bukanya ya. Pasti kalau tantangan terberatnya itu ya kalau model tuh udah pasti ya, tapi kalau bengkel tuh ya servis yang kita tawarkan, terus gimana kita ngebengkel, kita harus komunikatif dengan si yang punya sepeda. Misalkan barang yang nggak perlu diganti ya nggak usah diganti ya gitu. Jadi enggak haji mumpung. Kalau haji mumpung itu pasti bengkelnya nggak akan bertahan lama biasanya gitu. Jadi kita harus jaga kualitas itu. Jadi orang oh iya percaya gitu. Jadi nggak asal main ganti gitu. Tahu-tahu pas orangnya datang, wih 1 juta gitu kan? Iya, kaget. Gitu. Jadi baiknya kita komunikasi dulu. Kalau misalkan memang harus diganti. Kalau masih bisa kita benahi ya kita benahi. Gitu sih biasa. Itu sih yang gue jaga gitu. Jadi tantangan terberatnya ya kita harus berani jujur gitu, nggak soal modal doang ya gitu. Kalau soal modal sih semua usaha pasti ngomongnya modal nih gitu. Tapi kan kalau kita nggak coba, nggak mulai kan nggak tahu gitu ya kan. Maksudnya juga dulu ada sih gitu sebenarnya, karena kan banyak banget yang jago-jago main sepeda gitu ya kan. Gitu tapi ya kadang-kadang kita nervous sama orang-orang kayak gitu. Kita iya gitu. Ternyata pas kesini juga di Ciputat juga bengkel sepeda kok nggak nambah gitu ya. Susah Iya, serius. bener. Saya googling, oh ini ternyata ada lebih dekat. Iya. Pas saya datang, wow, toolsnya nggak main-main nih. Ini nyicil Mbak selama 7 tahun. Iya, jadi saya nggak beli ini tuh nggak langsung modal gede gitu. Jadi berjalan waktu ya, namanya orang kan nambah akhirnya beli dikit karena tuh tools sepeda ini mahal-mahal banget menurut gue Mbak gitu, yang bagus ya gitu. Itu jadinya kayak temen tuh pernah buka gitu model tuh buat beli tools gede itu ratusan juta Mbak. Gitu. Tapi kan kalau kita modelnya kayak gitu kan bingung ngebalikinnya. Benar. Nah, gitu. Jadi Mas Adi ini memilih untuk bertahap investasinya. Gitu. Jadi juga itulah tantangannya gitu ya Li ya. Gitu, sama ya skill gitu, nggak main kasar. Jadi kalau sepeda itu nggak bisa main kasar gitu tangan kita gitu, karena sepeda itu menurut gua harus dengan lembut gitu. Iya. Terlakukan seorang wanita ya. Iya. Jadi yang prinsip yang gue tanamkan juga gini Mbak, sepeda customer itu sepeda saya gitu. Jadi saya ngerawatnya itu kayak sepeda saya sendiri gitu. Sekarang ngomongin soal tips nih. Kalau misalnya ada juga teman-teman di rumah yang punya hobi sepeda kayak Mas Adi gitu ya. Terus pengen juga nih, kayaknya gue bisa deh ini buka bengkel. Tips dari Mas Adi tuh apa buat teman-teman yang mau coba? Yang pengen coba buka bengkel ya pasti harus suka dulu dengan sepeda, harus suka dulu dengan goes gitu, supaya bisa ngerasain sepeda enak dan gak enak gitu ya kan. Yang lagi harus sabar, karena buka bengkel sepeda itu nggak instan gitu. Jadi uang yang
datang tuh nggak secepat perputarannya tuh secepat bisnis makanan gitu. Kalau sepeda tuh menurut gue ya, gue aja bayangin aja masih udah 6 tahun masih kayak gini gitu ibarat. Tapi ya itulah, harus menikmati proses gitu. Semua butuh proses, nggak Betul. ada yang instan. Nggak ada yang Jadi instan. kita harus sabar. Bener. Yang penting telaten ya. Gue telaten. Ya bisa lihat dari gue aja, gue dari di depan mungkin kalau ngeliat foto-foto di Google Maps itu dari yang nggak ada barangnya, terus bisa jadi segini banyaknya, itu kan prosesnya panjang gitu. Iya. Jadinya butuh ketelatenan juga gitu. Jadi ngebengkel sepeda tuh mungkin di situ Mbak. Kenapa jarang ada bengkel kan di sini gitu, karena memang butuh sabar banget gitu loh ya. Ya, berarti selain harus telaten, sabar, Sabar. bulat Ya. gitu ya. Modal pun harus kayak Mas Adi, bisa bertahap, menarik banget. Terima kasih banyak Mas Adi udah Siapa? berbagi ke kita. Teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cermat. Bye-bye. Makasih Mas Adi. Siapa?